Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sunnatan li'anbiya'ihi wa syi'aran li'awliya'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi tadbirihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia, atas limpahan rahmat, limpahan berbagai macam anugerah, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat, keluarga, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fin nikah siyama bizatid din al-walud wa bi husnil muasyarati wal adli bainan nisa wal istisa bihinna. Ini bab menggemarkan tentang nikah, lebih-lebih terhadap perempuan yang berpengetahuan agama dan dari keturunan yang banyak anak, dan pada bagus bergaul dan adil di antara perempuan dan memintakan nasihat dengan mereka. Bab yang sebelum ini atau minggu yang lalu adalah bab istikharah. Kemudian dilanjutkan dengan bab nikah. Ini adalah satu isyarat, satu petunjuk kepada kita bahwa untuk nikah itu sangat diperlukan istikharah. Untuk nikah itu sangat dibutuhkan istikharah, minta pilihkan kepada Allah. Itu kalau kita hidup sendiri. Kalau kita punya orang tua, itu urusan orang tua kita yang menikahkan kita. Kalau kita punya guru, itu urusan guru kita yang menikahkan kita. Nah, orang yang hidupnya mandiri, kada punya guru atau ada punya guru cuma guru-guru biasa, nah itu diperlukan istikharah agar rumah tangga yang dibangun, rumah tangga yang baik di sisi Allah, dan keturunan yang dihasil pun keturunan yang salih dan salihah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Allah berfirman, nikahilah perempuan yang halal bagi kamu. Dua, boleh juga tiga, boleh juga empat. Lebih pada empat itu khususiat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu takut tidak adil di antara mereka, fawahidatan, maka cukuplah satu, atau mencari budak, mencari jariyah atau hamba sahaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama
fuqaha membagi hukum nikah itu ada beberapa macam. Ada nikah itu hukumnya wajib, wajib mesti kawin. Kalau kada kawin ini berdosa. Nah itu linnadiril qadir al-qasidi ta'atan, untuk orang yang bernazar, mampu dan berniat untuk taat kepada Allah. Inya bernazar nikah dan dia mampu dan tujuannya adalah untuk taat. Nah, maka oleh karena dinazarkan itu, maka nikah menjadi wajib. Nah, contoh lain lagi yang nikah itu hukumnya wajib adalah orang yang sudah dalam keadaan takut zina. Misalnya dia bekerja di suatu tempat yang di tempat itu hanya dia dengan perempuan, atau misal dia tinggal di suatu rumah yang di rumah itu hanya ada dia dan perempuan. Ini kalau kada nikah ini bisa zina, karena tiap hari bertemuan, tiap hari berpandiran. Kalau kada nikah bisa terjadi zina. Nah, maka orang seperti ini tinggalkan tempat itu, atau kalau masih tempat itu maka dia wajib nikah dengan perempuan itu, karena itulah satu-satunya jalan untuk menghindarkan daripada perzinahan. Nah, wajib nikah. Adapun yang kedua, nikah itu hukumnya sunat. Nikah yang hukumnya sunat itu litta'ikil qadiri al-qasidi ta'atan. Nikah hukumnya sunat bagi orang yang ingin, bagi orang yang hendak, mampu dan tujuannya ibadah. Nah, tujuannya ibadah. Ini memang hendak kawin dan kemampuannya ada, tujuannya ibadah. Seperti tujuan ibadah menjaga diri daripada hal-hal yang kada baik, ingin mendapatkan zuriat yang salih dan salihah, ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh-contoh yang nikah kasatnya niatnya itu adalah ibadah. Ada pula nikah itu hukumnya makruh. Makruh ini nikah makruh li ghairi ta'ik al-faqid lil uhbah. Inya kada tapi hendak juga nikah, lagi pula duitnya kada ada. Nah, ini makruh nikah. Nikah kada tapi hendak, duitnya kada ada, mbak apa kawin? Duit kada ada, hendak kada tapi juga. Nah, itu makruh. Wal mubah, dan ada pula nikah itu yang mubah. Nah, litta'ikil qadir al-qasidi qada asyahwah. Orangnya hendak nikah, mampu nikah, tujuannya meluluskan syahwatnya. Nah, ini mubah nikah, boleh aja nikah. Jadi kalau kita kawin atau nikah dengan seorang perempuan tujuan hanya untuk memuaskan syahwat, itu bukan nikah sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu nikahnya untuk ibadah, untuk mencari zuriat yang salih, untuk menjaga diri daripada perzinahan dan sebagainya, untuk menambah keluarga. Nah, itu nikahnya sunnah Rasul. Tapi kalau kita nikah karena ingin hanya meluluskan syahwat, itu nikahnya mubah, itu nikah yang boleh, bukan sunat. Nah, yang ada juga nikah wal haram, haram nikah. Haram nikah ini liman alima min nafsihi adamal qiyam bihuquqiz zawjiyah. Orang yang merasa dirinya ini mampu, merasa dirinya kada mampu menjadi suami, atau orang yang merasa dirinya kada mampu menjadi istri. Nah, ini haram nikah. Sudah tahu kada bakal kada sanggup,
jadi seorang suami, sudah tahu bakal kada sanggup jadi seorang istri, nah ini haram nikahnya. Nah jadi kalau ada dalam hadis Rasulullah SAW atau firman Allah Ta'ala tentang perintah nikah, nah perintah nikah itu adalah perintah nikah yang nikahnya seperti sunnah Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu, kawinkan orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kamu. Was-salihin, orang-orang yang beriman, min ibadikum wa imaikum, daripada budak-budak kamu dan jariyah-jariyah kamu. Nah kita beisian budak, beisian jariyah, kita disuruh oleh Allah untuk mengawinkan mereka itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Rancak dalam orang ta'lik nikah tuh muasyarah bil ma'ruf, ya nak tu lagi tuh. Nasuah nikah tuh tahun itu ada dalam ta'lik, akan saya pergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, ya. Itu Al-Quran asalnya menyuruh wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah, pergaulilah istri engkau itu bil ma'ruf, dengan baik. Maksudnya menggauli istri kamu dengan baik itu yakni bil ihsan wa tawfiyatil huquq wa sabri ala azahunna. Menggauli istri dengan baik itu adalah dengan berbuat baik kepada mereka, menunaikan hak-hak mereka, dan sabar atas hal-hal yang kada nyaman dari diri mereka. Nah itu muasyarah bil ma'ruf. Para ulama menyatakan bahwa ada beberapa hak pokok yang ini merupakan kewajiban seorang suami. Nah ini yang dimaksud dengan ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama, hak seorang istri terhadap suami, ayyahdumaha, bahwa suami ini membantu istrinya, membantu urusan rumah tangganya, membantu segala macam urusan istrinya. Ayyahdumaha, kalau kada kau membantu istrinya, maka suami ini menyediakan ada orang yang membantu istrinya. Nah itu hak. Jadi si bini-bini ini dia bisa menuntut kepada lakinya untuk dibantu dalam segala hal. Gani na bemasak ya bini, nah, itu haknya. Gani ipang aku betetapas, itu haknya. Gani ipang kada perlu kada wali, itu haknya. Gani semuaan apa keperluan bini, itu hak bini yang ada pada diri suami. Nah bila kita kada kawa membantu setiap saat, maka kita disuruh mengadakan di rumah orang yang menggantikan kita untuk membantu istri. Nah itu hak istri. Yang kedua, ayyu'allimaha, bahwa melajari akan bininya. Nah, memberi pendidikan agama kepada bininya. Ini haknya si bini. Bini mesti bertakun kayak apa aja bini hukumnya mun aku sembahyang nangka ini. Nah itu hak bini bertakun lawan laki. Bila lakinya dapat jawab, bila kada dapat lakinya manakunakan. Kemana nang tahu? Karena si perempuan ini ada hak dengan suami untuk minta pendidikan agama kepada suami. Yang ketiga, ayyut'imaha wa yuksiyaha min halal,
memberi dia makanan, pakaian yang halal. Menurut ulama fikih itu pun diatur secara rinci dalam bab fikih, makanan yang macam apa, nang kewajiban suami memberi pakaian yang macam apa, itu ada aturannya, tergolong kelas ekonomi si suaminya itu sendiri. Yang keempat, an la yazlimaha, bahwa dia tidak menganiaya istrinya. Nah, itu pokok hak istri yang ada pada diri suami. Bila sudah hak-hak ini kita laksanakan, ayo kita menuntut agar istri kita bakti dengan kita. Kamu udah boleh keluar, udah ada izin kok. Kamu udah boleh bergerak, udah ada bapadah lawan aku, umpamanya. Ayo, tapi hak-hak bini mesti sepenuhnya ditunaikan. Apa-apa yang kewajiban kita lawan bini mesti kita laksanakan. Nah, kita bisa menuntut hak kita kepadanya. Kita bisa menuntut hak kita kepadanya kalau kita sudah selesai melaksanakan tugas kita. Nah, itu antara lain maksudnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar asy-syabab, wahai para syabab, para pemuda. Para ulama menjelaskan yang dinamakan syabab itu orang yang berusia umur balik sampai 30. Itu yang disuruh Nabi kawin. Ya ma'syar asy-syabab, wahai pemuda. Umur 15 biasa balik. Nah, umur 30 itu masih dianggap syabab. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu daripada kalian akan biaya, mampu nikah artinya, fal yatazawwaj, maka hendaklah kawin. Jangan limpua pada 30 ketuhaan. Ketuhaan. Fa'innahu aghaddu lil basar, maka itu nikah memelihara mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan daripada zina. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu nikah padahal umur sudah 30-an, fa alaihi bisaum, maka bawa puasa. Hendak nikah kada mampu, kada ada duitnya, atau orang kada nang hakunnya lagi, maka hendak bana sudah nikah nih tuh. Nah, bawa puasa untuk mengendalikan diri, menahan nafsunya. Fa innahu lahu wija, maka bahwa puasa itu bagi dia adalah obat menahan dia, melamahkan syahwatnya artinya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahuma wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bi dzatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Perempuan itu dinikahi, dipilih untuk dijadikan istri, biasanya karena yang 4 ini. 5 liha. Ada orang yang mengawini perempuan karena hartanya, padahal jauh tuha pada inya, tapi sugih. Umur 60 tahun sudah bebiniannya, lakiannya hanya 20, tapi orangnya bini-bini ini kaya raya. Kawininya itu 5 liha karena hartanya. Mau karena apa lagi? Pada karena harta. Wali hasabiha, ada orang yang mengawini perempuan itu karena keturunannya mulia. Jadi pertimbangannya mengawini itu karena pandang itu anak
orang berpangkat umpamanya. Anak itu anak ini, keturunan ini. Wali jamaliha, dan ada pula orang itu kawin karena mempertimbangkan kecantikannya. Kada peduli anak siapa, babah kadakah kada tahu juga. Tapi bungas orangnya. Nah itu dia dijadikannya istri karena dasarnya mengambil keputusan kecantikannya. Nah wali diniha, dan ada pula orang kawin itu karena dasar agamanya. Nah ini perempuan ini kupilih karena semata-mata akhlaknya mulia. Perempuan ini kupilih karena semata-mata dia perempuan yang salihah, yang takwa kepada Allah. Nah, kebetulan bungas, alhamdulillah. Kebetulan sugih, alhamdulillah lagi. Cuma itu kada pertimbangan. Pertimbangan cuma ini mar'atun salihah. Fazfar bidzatid din, maka beruntunglah engkau dengan perempuan yang beragama itu. Beruntung. Kalau kita kawini perempuan yang salihah tadi, kita akan beruntung. Taribat yadak illam taf'al ma umirta bih, engkau menjadi rugi, engkau menjadi fakir jika engkau tidak mengamalkan apa yang diperintahkan dengan engkau. Nah, kalau kita mengambil karena kekayaannya, kita akan jadi fakir. Kita mengambil karena kemuliaannya, kita akan jadi hina. Nah, kita mengambil karena kecantikannya, kita akan sakit hati, akan sengsara. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Nah jadi itulah si laki-laki disuruh memilih. Disuruh memilih perempuan itu yang beragama, artinya yang berakhlak mulia, yang mar'atun salihah. Dan itu merupakan salah satu haknya anak keturunan yang ada pada diri kita. Sayyidina Umar pernah kejadian zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang anak yang dilaporkan durhaka kepada orang tuanya. Lalu ja Umar, mama ikam siapa garang? Nah, dikisahkannya sejarah mamanya. Pantas abah ikam salah memilih itu bini sehingga lahir ikam kayak itu kelakuannya. Jadi kalau hendak menjadi anak zuriat yang salih dan salihah, mulai memilih bini ini dipilih. Mulai memilih bini itu sudah dipilih kalau hendak dapat zuriat yang salih, zuriat yang takwa. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi laki-laki ada hak untuk memilih tadi. Nah, Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin yang tulisannya di situ, wa yajibu 'alal wali ayyura iya khisalaz zawj wal yanzur li karimatihi fala yuzawwijuha biman sa'a khuluquhu aw khalquhu aw da'ufa dinuhu aw qassara 'anil qiyam bihaqqiha aw kana la yukafi'uha binasabiha. Ujar Imam Ghazali, wajib bagi orang jadi wali, abah kah, kai kah, atau dan sanak kita kah, nang jadi kita jadi wali nih, wali perempuan. Wajib bahwa kita menjaga perkara-perkara suami itu dan dia memikirkan untuk anak perempuannya. Jangan sembarang terima lamaran orang nih. Itu wajib bagi seorang wali memelihara itu, menjaga itu, memperhatikan siapa yang melamar anakku ini, siapa yang melamar adingku ini, siapa yang melamar cucuku ini. Maka dia tidak boleh mengawinkannya daripada orang yang jahat budi pekertinya, yang jahat kejadiannya, lemah agamanya. Ada orang melamar, ditakuni, kamu sekolah agama ada, dia bisa mengaji Quran, kita mengaji dulu sampai tamat, hanya melamar.
Itu kewajiban bagi seorang nang ada berisi tanggung jawab anak, ading, cucu, sebagainya. Jadi kada sembarang menerima lamaran, diketahui calon menantu nih kayak apa, dan dia tidak boleh mengawinkannya dengan orang yang tidak sekufu dengan dia. Kada boleh mengawinkan dengan orang yang kada sederajat dengannya. Misal kita orang Arab umpamanya, Arab lawan orang ajam macam kita, kada sekufu, kada sederajat. Kita orang Arab, ada anak kita anak Arab artinya. Nah, ada orang biasa yang melamar, oh kada kawa, itu kada sekufu, kada sederajat. Wa mahma zawwaja ibnatahu zaliman aw fasikan aw mubtadi'an aw syariba khamrin faqad jana ala dinihi wa ta'arrada li sukhtillah. Ujar Imam Ghazali ini dalam kitab Ihya itu, bila mana dia mengawinkan anak perempuannya akan orang yang zalim. Siapa kan yang zalim nih? Nang pejabat kan, nang tentara kan, nang polisi kan, nang rakyat biasa kah? Orangnya zalim. Diterima lamarannya si zalim ini. Atau orangnya fasik. Orangnya begawi di tempat riba, orangnya begawi di tempat maksiat, orang fasik. Atau orangnya bid'ah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Utsman umpamanya. Au syariba khamrin, atau dia menerima lamaran orang yang peminum arak, suka ubat-ubatan, sabu-sabu, yang melamar nih. Diterima itu, faqad jana ala dinih, maka dia merusak agama dirinya sendiri dan dia melintangkan dirinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau anak kita ada dilamar macam itu, tegas, kada aku terima, titik. Kan lari, silahkan lari umpamanya tuh. Menerima kada, karena bila kita menerima kita dimurkai oleh Allah. Amunnya lari kita ada tahu lagi urusannya, kawin lari kita enggak ada tahu. Nah, kalau kita tahu, kita terima, kita kawinakan, kita pistakan, nah ini ta'arrada li sukhti, Allah murka kepada kita, kepada yang jadi wali nikahnya ini. Nah ini tugas seorang yang punya tanggungan anak, cucu, kemanakan, ading, supaya menjaga, memperhatikan siapa calon nang melamar orang nang diwaliinya ini. Wa anhu aydan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa khaira fa innal mar'ata khuliqat min dir'in wa inna a'waja shay'in fid dir'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa, muttafaq alaih wal lafdhu lil Bukhari wa rawahu an-Nasa'i. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah nasihat dengan perempuan itu. Artinya kita disuruh menasihati selalu bini kita. Bahkan orang lain pun juga kita suruh untuk menasihati bini kita. Selalu menasihati bini kita. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam asal muasalnya, dan bahwa paling bengkok sesuatu itu pada tulang rusuk bagian atasnya, itu paling bengkok. Jika engkau berusaha meluruskannya, maka engkau patahkan dia, dan jika engkau biarkan dia bengkok, senantiasa dia akan tetap bengkok. Maka wasiatilah perempuan itu. Artinya apa? Hadis ini memerintahkan agar kita dengan bini kita itu kadang-kadang tegas, kadang-kadang mengalah. Amun kita tegas melulu, kita bakal pecahkan dia, artinya rumah tangga hancur. Semuaan kehendak kita kada tahaninya. Kalau kita biarkan yang berpikir sendiri, kita biarkan yang berjalan sendiri, dia akan bengkok, dia akan masuk neraka.
Nah, jadi kadang-kadang kita ini menurut kehendaknya selama itu masih ada kebaikannya, selama itu masih kada dilarang oleh agama. Dan kadang-kadang kita perlu menerapkan kehendak kita kalau memang itu membawa kebaikan kepada dirinya. Kalau dibiarkan kehendaknya, ini masuk neraka mati. Nah, kalau kita karasi terus patah. Nah, jadi Mbah Anu dikarasi tegas, Mbah Anu menurut apa nang dimauinya. Nah, kemudian at-targhib fin nafaqah 'ala zauj wal ahli wal 'iyal wa tarhib min at-tabdzir bil infaq. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.